internet kan sosial media gitu. Iya, nggak siap dengan itu. Kita kan ibaratnya istilahnya tuh buta huruf fungsional ya. Iya. Ini pernah diomongin Pak Prabowo tuh di pemilu yang kemarin kalau nggak salah. Nah, buta huruf fungsional itu maksudnya kita bisa mengeja tapi kita nggak bisa membaca gitu. Nah, nggak bisa membaca tuh maksudnya apa? Jadi ketika kita mendapatkan suatu bacaan, kita tuh nggak ngerti arti bacaannya itu. Nggak ngerti, ya. Baca aja udah pokoknya. Iya, kemudian kita dihantam sosial media. Menurut gue ini kayak ibaratnya gratifikasi mundur ini mungkin. Gratifikasi mundur tuh maksudnya gini. Gimana gratifikasi mundur? Kan kalau gratifikasi maju tuh lu dikasih sesuatu, and then berikutnya lu keluarin sesuatu yang menjadi bayaran untuk itu kan. Misalnya kayak lu dikasih tebengan private jet, besoknya lu keluarin kebijakan yang menguntungkan si yang minjemin ini. Ya. Nah itu gratifikasi maju. Gratifikasi mundur tuh maksud gue gini, in the first place dia menjadi teman karena apa? 3 opini terhadap 3 berita di dalam satu meja. Selamat datang di Ruang 28. Selamat datang kembali di Ruang 28, podcast terbaik di tulang punggung. Podcast terbaik di Indonesia, tulang punggung industri podcast itu sendiri. Yes, Ruang 28 bersama saya Gilang Baskara dan Kania Cita di sini. Hanya berdua lagi kami di sini, Mamat. Terakhir sih di Papua ya, terakhir kita tahu kabarnya. Sekarang nggak tahu. Harus dicek lagi. Kayaknya dia kalau terakhir dia mungkin nemenin Isospit di Papua, sekarang mungkin dia nemenin Isospit dimanapun. Kayaknya diajak terus, kayaknya cocok. Karena kita ngeliat, wah ternyata cocok, sangat kompeten nih. Iya, cocok sekali dengan dia nih. Itu, jadi kayaknya mungkin sedang berkeliling, belum kembali. Mungkin di episode berikutnya Mamat akan kembali lagi bersama kita di sini ya di Ruang 28. Sekarang kita akan membahas soal Indonesia Cemas 2024. Wow, kalau pemerintah ada Indonesia Emas 2045, kalau saya juga mau bikin show generasi emas 20.450, gue bingung ngomongnya sendiri. Iya, 2050. Gue suka ngomongnya 20450 dah. Iya, karena saya bingung sendiri. Nah, kalau kali ini kita bahasnya Indonesia Cemas di tahun ini 2024. Tidak perlu nunggu lagi 2045 kapan nggak di tahun ini. Karena kayaknya semakin hari, setiap hari tuh ada saja berita-berita yang kok begini ya gitu ya. Kok gitu gimana ya, kayak sebel tapi lucu-lucu kadang-kadang beritanya, tapi menyebalkan gitu. Tapi sudah, jadi kami akan membahas hari ini beberapa berita-berita yang cukup meramaikan timeline kalian mungkin ya di beberapa bulan belakang lah gitu. Yang pertama ada ini nih, ada yang masih kuliah dilantik jadi DPRD, lihat gak beritanya? Dia masih kuliah. Ada, dia masih kuliah nih, jadi dilantik jadi DPRD Jawa Tengah. Oh, oke, mahasiswa ya. Iya, umurnya 22 tahun, anak kampusnya sohib kita yang tidak datang. UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jangan sampai kita jadi mengeneralisasi nih, Gil. Karena udah ada 2 orang nih yang bermasalah. Yang sebelumnya kita bahas soal pendidikan dokter, dia kan juga dokter sebenarnya pendidikannya kan, dia nggak ada. Sekarang ini ada kampusnya kesebut nggak ada juga. Apa dia sengaja tidak ada di pembahasan ini? Karena takut, nanti gue ditanya-tanya nih. Kena nih gue gitu. Jadi ada beritanya tuh kemarin tuh 3 September ada 120 anggota DPRD Jawa Tengah dilantik. Nah, yang menjadi ramai adalah satu namanya Muhammad Rizky Iskandar, 22 tahun umurnya, masih kuliah di UMY. Langsung lah, biasa teman-teman kampusnya di sosmed ada yang padahal mah dia ini nggak pernah kuliah. Ada yang pernah bilang dia yang jarang kuliah, ini ya yang dibilang jarang kuliah kan ini. Terus bahkan ada teman kampusnya bilang dia tidak ngerjain tugas atau ngerjain tugasnya pakai ChatGPT. Oke. Rizky sendiri mengakui kesalahan tersebut. Ia menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena ia enggak ngambil cuti saat kampanye. Oh, jadi saat kampanye dia enggak cutiin kuliahnya, akhirnya jadi nggak masuk lah. Dan mungkin ngerjain tugasnya pakai ChatGPT. Kalau Anda sebagai pendidikan entusias, gimana ChatGPT dipakai di ngerjain tugas? Iya. Kalau sekedar membantu, ini kita nggak jelas ya, apakah cuma buat bantuin dikit-dikit atau benar-benar full bikinin saya tugas 4 lembar gitu, atau gimana menurut tuh? Ya emang gini sih, Gil. Sebelum ChatGPT pun cara kita melakukan assessment tuh ya masih hancur gitu ya. Iya. Masih hancur lebur lah gitu, kayak misalnya kembali ke pendidikan, kembali ke masalah assessment ya kan. Makanya kan orang selalu bilang kan kalau sekarang kan ujian-ujian pernah dihapus-hapusin tuh.
Iya. Ya ujian nasional dihapusin, Iya, ujian ini benar. pokoknya nggak perlu ada syarat lulus dari Iya, ujian. ranking juga kayak di gitu. beberapa Ranking sekolah dihapusin. ranking dihapus. Nah itu kan karena mereka kan ngelihat ujian selama ini misalnya cuma mau dorong hafalan, cuman bikin anak-anak jadi stres doang, Iya. tapi nggak menghasilkan kompetensi. Iya. Orang yang nilainya bagus bukan berarti beneran ngerti gini-gini. Iya. Nah solusinya kita hapusin aja semua. Nah itu kan sebenarnya solusi yang goblok. Iya. Ya kan gampang. Gampang. Iya kan? Kayak ini di depan jalanan macet, putaran tutup. Macet lagi, putaran tutup. Iya. Ya kan macetnya jadi pindah ke sana. Iya. Macetnya. Iya. Nah, jadi ibaratnya gini, Gil. Tadinya lu mau bikin orang jadi kompeten level 5 misalnya. Nah, tes lu tuh nggak berhasil bikin situ. Tes lu tuh baru bikin misalnya level 2. Nah, kalau sekarang 0 gitu. Karena ujiannya juga nggak ada. Lebih ke nggak tahu nih udah hasilnya gimana kayak gitu loh. Nah, jadi ini sebelum ChatGPT udah begini. Kita udah punya masalah yang sangat besar nih soal assessment. Jadi emang ujian kita itu sebenarnya harus dikoreksi. Tapi yang kita lakukan kita buang aja ujiannya. Ya, jadi kita tidak koreksi. Nah, setelah ChatGPT tantangannya memang makin besar gitu. Karena udah mana bikin assessmentnya sendiri kita harus bagus gitu kan, sebenarnya itu juga tantangan in itself, memastikan bagaimana sih suatu tes itu bentuknya apa gitu kan, isinya bagaimana yang bisa memastikan nih bahwa orang yang nilainya bagus di sini dia memang bisa ini, misalnya dia memang punya skill ini dia. Nah, itu kan itu aja udah menantang gitu ya. Nah, ini lagi tantangan berikutnya adalah memastikan dia yang ngerjain gitu kan. Jadi emang itu tantangan lebih berat lagi sebenarnya gitu. Jadi ibaratnya tantangan level 1 kita belum selesai gitu. Ini itu ada tantangan level 100 gitu. Jadi kalau gue sih ngelihatnya gimana ya, soal adanya ChatGPT ini mungkin gue bisa bilang problem lanjutan gitu. Kayak ibarat problem dunia ketiga, dunia pertama gitu ibaratnya. Kita dunia ketiga, kita urusin problem ini dulu deh gitu. Maksud gue kayak kita bisa nggak nih membuat sistemnya benar dulu nih untuk assessment ini. Ini. Karena kalau itu buat apa juga, misalnya gini, lu mau bikin anak-anak jadinya nggak pakai ChatGPT gitu. Ya buat apa? Kita kan nggak pakai assessment untuk kelulusan, kita nggak pakai assessment untuk menentukan akreditasi. Kita nggak pakai itu buat apapun. Maksudnya apa gunanya kita memperjuangkan supaya orang-orang ngerjainnya benar gitu? Apa gunanya kita lakuin itu gitu, maksud gue. Iya juga sih. Itu Gil. Iya. Jadi kita nggak perlu mikirin itu. Iya, nggak harus mikirin dia mau pakai apa bikinnya ya. Iya, karena itu udah tantangan. Iya. Mau dia nyiptain robot yang bisa nulis ini apa kayak bikin esai apa kayak ya udah. Iya, kita masih punya problem di pertama ya tes itunya sendiri ya kan. Misalnya contoh lu jurusan yang apa tujuannya buat misalnya buat praktek gitu misalnya. Nah, buat apa dia bikin esai kan, misalnya untuk esai bidang itu misalnya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dia tujuannya jadi peneliti ya dia harus bisa nulis itu. Nah, tapi pertanyaan berikutnya kan misalnya kalau dia jadi peneliti, penting nggak untuk yang nulis itu dia sendiri misalnya? Iya. Atau misal dalam konteks penelitian yang dibutuhin adalah dia ngerti data yang dipakai apa misalnya gitu. Nah, kalau misalnya GPT-nya bisa menjawab, kan berarti dia sebenarnya paham apa yang harus ditanya. Nah, mungkin itu aja cukup skillnya untuk jadi peneliti yang bagus misalnya. Karena GPT nggak mungkin ngasih jawaban yang kalau pertanyaannya ngaco nih GPT ya. kan butuh prompt-nya dari dia nih, yang ngedirect dia. Nah, misalnya yang namanya researcher itu skill yang dicari adalah kemampuan itunya, kemampuan menentukan apa yang ditanya, kemampuan menentukan variabel apa yang dicari. Ya kalau selanjutnya misalnya variabel yang nyari si GPT-nya, ya mungkin nggak masalah juga untuk pos jabatan itu gitu. Bahwa kompetensi research itu cukup dengan itu misalnya. Kasihan Indonesia nih ya, belum kelar tadi ada masalah apa, muncul GPT belum kelarin lagi, udah dihantam. Iya, kan selalu gitu kayak internet kan sosial media gitu. Iya, nggak siap dengan itu. Kita kan ibaratnya istilahnya tuh buta huruf fungsional ya. Ini pernah diomongin Pak Prabowo tuh di pemilu yang kemarin kalau nggak salah. Pemilu kemarin buta huruf fungsional. Iya. Jadi kita nggak buta huruf, maksudnya kita tuh bisa baca misalnya B aba B ibu babi, B aba B ibu B babu gitu kan, atau B aba B ibu babi gitu ya, atau I B ibu ya ibu gitu. Nah, itu banyak ya yang pakai ejaan-ejaan gitu. Ada contoh-contohnya banyak kan, contoh soalnya biasanya kalau di zaman sekolah ya. Nah, kita tuh bisa baca itu tuh abjad-abjad itu dan mengeja itu. Jadi kita nggak buta huruf, tapi kita buta huruf fungsional istilahnya tuh. Nah, buta huruf fungsional itu maksudnya kita bisa mengeja tapi kita nggak bisa membaca. Gitu. Nah, nggak bisa membaca tuh maksudnya apa? Jadi ketika kita mendapatkan suatu bacaan, kita tuh nggak ngerti arti bacaannya itu. Nggak ngerti, ya. Baca aja udah pokoknya. Iya, kemudian kita dihantam sosial media. Yang basisnya tuh teks. Pertamanya kan teks tuh yang rame, misalnya kayak postingan Facebook, kan ada caption-captionnya. Terus begitu Twitter masuk juga tuh kan benar-benar basis murni teks. Ya kan. Nah, di awal-awal mungkin teksnya baru teks-teks sepele, mungkin nggak ada problem ya. Ketika makin lama mulai muncul opini apa segala macam, akhirnya chaotic tuh jadinya. Iya, betul.
orang ngomongnya apa, dibacanya apa, terus jawabnya makin gak karu-karuan lah gitu percakapan. Nah itu contoh juga gitu, dimana teknologi udah nyampe duluan, tapi kita sebenarnya masih punya problem yang lebih mendasar dari itu. Nah sekarang gitu lagi, ketika udah AI, kita problemnya masih sama dengan yang zaman Twitter baru jadi tadi gitu. Ibaratnya problem 20 tahun lalu tuh kita belum kelar, belum mengurai itu. Udah masuk lagi problem baru, pusing deh pemerintahan. Jadi nggak apa-apa sih sebenarnya kalau dia ChatGPT. Buktinya dengan ChatGPT bisa bikin dia jadi anggota DPRD. Ya kan, bisa jadi. Nah tapi kan kalau dalam hal ini Gil, yang diprotes itu menurut gue bukan soal kompetensi dia kuliahnya nih ya kan, tapi lebih ke karakter dia sebagai calon pemimpin gitu kan, sebagai calon wakil rakyat di lembaga DPRD ya. Gak pernah kuliah. Pertanggung jawabannya kok kayak gak ada ya gitu. Orangnya kayak gak punya tanggung jawab, kayak gak punya sense of integrity lah gitu, kayak gak punya sense of duty. Lu lupa cuti kayak gini, lupa cuti serba tadi. Lempar ke orang, lempar ke GPT, kayak nggak punya sense of responsibility gitu ya, kayak nggak tanggung jawab banget nih orangnya. Kan itu diprotes ya. Nah tapi jawabannya adalah lupa dicutiin. Kalau dia cuti kan nggak apa-apa, nggak masuk. Emang cuti. Emang gitu. Lagi cuti. Ini tapi dia lupa dicutiin. Tapi dia dilantik bersama bapaknya, sang ayah tercinta Pak Iskandar, 59 tahun umurnya. Jadi gitu. Bokapnya juga anggota DPRD gitu. Dilantik juga ini. Tapi ada juga yang ini bertiga bahkan. Kalau ini di Kabupaten Bintan melantik 3 anggota menjadi sorotan karena satu keluarga dari Partai Demokrat. Jadi bapaknya dilantik, ibunya dilantik, anaknya dilantik. Oke. Tapi anaknya udah gak mahasiswa, tapi tetap aja dia bareng dilantiknya di DPRD Kabupaten Bintan. 25 anggota, 3-nya satu rumah. Harusnya dapat mobil dinas 1 sih kalau menurut gua. Iya. Kan di kantor yang sama kan DPRD. Ya. Tapi pasti dapat 3 nih mereka nih. Iya, karena ya gimana lagi hak setiap anggota DPRD. Iya, gitu misalnya dapat tunjangan misalnya tunjangan rumah 3. Rumah dinas 3 juga rumahnya. Iya. Ternyata istrinya emang maunya 3. Saya enggak mau satu rumah sama suami saya. Tapi kan ibu suami istri, saya mau satu-satu orang dapat. Satu kita dapat. Iya, orang dapat kok. Iya, jadi mungkin lebih enaknya mungkin kita harus semoga aja mereka kalau DPRD itu ada ini enggak sih? Apa? Komisi. Enggak deh, kayak fraksi doang. Fraksi ya? Fraksi partai. Oh iya, berarti kan keuntungannya adalah kalau ada yang belum kelar di kantor, pulang ke rumah masih bisa dibahas. Benar. Ya. Benar. Iya, kalau nggak satu rumah kan udahan aja gitu. Iya, misal pembahasan apa ya? Apa namanya, perda tuh berarti ya. Pembahasan perda apa nih? Wah, masih berdebat nih. Enggak. Sementara jam udah sore ini kan, udah waktu pulang. Ya udah kita pulang aja dulu. Iya. Kita debatnya di rumah gitu ya. Iya benar. Iya. Itu salah satu keuntungan lah ya. Atau bisa jadi alasan untuk si bertiga ini pulang duluan kan. Kan yang mungkin anggota lain pada, ini kita belum kelar kok kalian pada pulang. Ya kita kan satu rumah, bisa kita bahas nanti di rumah. Iya. Ada berita lagi yang sempat ramai kemarin sampai Bu Sri Mulyani juga ini nih ngomong. Ada katanya 6 juta, ada kebocoran data lagi. Kan kita udah lama-lama udah ini ya. Udah nggak kaget dengan kebocoran data ya lama-lama ya. Kebocoran data buat kita lebih ke norma aja sih kalau sekarang. Iya. Ibaratnya rumah ini udah netes dikit, lama-lama nggak ada atapnya rumah kayak ya udahlah hujan aja lah kita. Nggak apa-apa lah. Iya. Jadi kalau yang sekarang ini yang bocor itu data NPWP. Yang bikin rame adalah karena yang bocor juga punya NPWP-nya Pak Jokowi dan NPWP-nya Sri Mulyani. Iya, katanya sampai ke presiden juga. Jokowi emang kenapa sih? Ya udah aja lah, kan orang juga tahu penghasilan Jokowi berapa. Apa takut ketahuan gitu ya? Kan orang bisa googling gaji presiden, tunjangan-tunjangannya. Nggak tahu deh. Maksudnya tapi kayaknya juga nggak ini nggak sih? Juga nggak, maksudnya nggak bisa langsung dibaca begitu aja nggak sih dari NPWP-nya? Apanya? Data hartanya gitu-gitu apa? Iya, penghasilannya kan, tapi kan ada penghasilan per tahunnya. Penghasilan per tahun tuh langsung bisa dicek gitu ya dari NPWP. Ada kan, makanya dia bayar pajak berapa kan ada. Tapi tuh. Maksudnya bisa terbuka untuk publik gitu. Nah, yang bocorin ini mungkin nih bisa kelihatan kali ya ininya. Kalau yang ngebocorin dia bisa jadi ngehack sistemnya dulu gitu kan. Iya. Bukan sesuatu yang terbuka. Tapi ini jadi ya baru bergerak kan, maksudnya Sri Mulyani segala macam, karena ini kan menyangkut Pak Jokowi. Kalau yang kemarin kita ada data apa tuh yang kita bocor tuh? Apa sih waktu itu? Kita KTP ya atau apa? Sebelumnya juga udah pernah berapa kali kan data apa ya udah aja gitu, lewat aja udah, dibilang jangan ngehack. Kalau ini malah jadi rame gitu ininya, ngomong ke Kominfo segala macam. Terus Budi Arinya sebagai Menkominfo tidak datang ke DPR saat dipanggil untuk diminta keterangan. Padahal kan Budi Ari temannya Pak Jokowi, Projo dulunya, harusnya dia bela ini dong, ngasih keterangan kenapa datanya Pak Jokowinya bocor gitu, NPWP-nya bisa dilihat gitu.
Ya, Budi Arinya nggak datang karena ada 2 acara internasional yang tidak bisa diwakilkan gitu. Jadi dia nggak bisa datang. Ini padahal ada kebocoran 6 juta data dijual cuma 150 juta di dark web. Dia tidak ada gitu. Bahkan nama-namanya ada Gibran bocor juga NPWP-nya. Kaesang, Sri Mulyani dan Menko Airlangga Hartarto sih. Hartarto, ya itu. Jadi keluar semua tuh NPWP-nya tuh. Gimana Pak Budi Ari nih? Dia kan nggak mau ngomong kayak kemarin soal Fufu Fafa kan dia, saya nggak mau ngomong, takut keceplosan kata dia. Ada dia ngomong gitu. Ada ngomong gitu. Ada takut keceplosan. Takut keceplosan. Karena tadinya kan orang udah rame kan, gila Menkominfo loh, kementerian ngurusin 1 akun. Pengen tahu Fufu Fafa ini itu siapa, Menkominfo sampai sampai ribet banget. Bukan kok ini wah gitu. Satu kementerian ngurusin itu. Terakhir dia diwawancara gitu. Takut keceplosan katanya. Jadi dia nggak mau ngasih lagi. Tapi gitu. emang lucu juga ya berarti Pak Budi Ari ini. Kenapa? Ya maksudnya jawaban-jawabannya itu selalu lucu gitu. Selalu lucu benar. Ya nggak sih? Sebelumnya kan ada yang itu lagi dianuin, lagi diginiin gitu tuh, ada juga tuh yang soal bocor data kalau nggak salah. Iya, itu sebenarnya dia bisa jadi kombat kali ya. Apanya? Buat ini kombat buat anak-anak komedian baru gitu. Oh iya. Badinya dia gitu. Iya. Nah, jadi dia ngasih bahan-bahan yang lucu gitu loh. Karena dia selalu keluar jawaban yang lucu gitu, Gil. Dan kayaknya keluarnya tuh natural aja gitu. Natural. Jadi natural. itu sebuah skill alami gitu loh. Iya. Itu bakat lah gitu ya istilahnya. Iya, kayaknya bakat. Tuh. Yang dia belum sadar potensinya. Belum sadar. Mungkin ya. Udah Pak, mendingan langsung pindah jalur aja Pak, Iya. profesi Pak. Ini karena itu semua jadi itu loh, jadi diingat orang loh. Dianuin, diginiin tuh orang ingat banget. Kalau menurut gue mah jadi penulis naskah film komedi sih menurut gue. Nulis sih, ya? Iya, profesi terbaik sih menurut gue untuk Pak Budi. Tapi dia harus ada tekanan kayak gini, harus ada data bocor dulu. Oh iya, baru keluar tuh statement itu tuh Fufu Fafa rame. Baru keluar agak di pressure dikit gitu. Kalau tiba-tiba suruh ya Pak, itu tulis film dong, mungkin dia apa tanggung jawab produser sih kalau itu. Untuk bikin pressure itu ya. Gue serahin ke produser. Bos, lu mau film 20 juta penonton enggak? Iya. Tolong kasih beliau pressure apa gitu ya. Iya. Kayak 1 juta tuh KKM terjamin lah, udahlah. 1 juta penonton mah terjamin lah gitu ibaratnya gak sih? Iya. Karena kita udah membuktikan gitu dengan track record dia kan, dari semua statement dia kemarin kan suka ya, maksudnya meledak semua gitu. Publik tuh bukan suka apa, engaging lah gitu. Dan dibahas, inget, orang-orang inget ya itu. Tapi tadi harus ada sedikit pressure-nya. Kayaknya nggak bisa kalau langsung Pak Budi tulis dong sesuatu apa gitu. Aduh, apa ya, tentang apa ya? Dia kayaknya nggak dapet. Tapi kalau ada Fufu apa gitu, takut keceplosan gitu kan langsung dapet. Itu lagi dianuin, diginiin, ituin, lucu banget ya. Terus kemarin juga yang belum lama terjadi adalah kan setelah private jet rame udah kurang lebih sebulan. Sebulan kurang 1 hari kalau nggak salah, katanya kan itu batas akhir gratifikasi kalau kata mereka ini. Terus dia dengan inisiatif sendiri datang ke KPK, dibilang kalau nebeng. Jadi kebetulan ada teman yang searah ke US, terus akhirnya dia nebeng pesawatnya gitu. Gue tuh pas dengar kata searah itu di bayangan gue tuh misalnya temennya mau kemana ya, Kanada gitu kali ya, kemana gitu kan. Terus dia tuh turunnya tuh dijatuhin gitu loh dari lubang di bawah gitu, pakai parasit atau kalau itu kan nebeng kan kayak gitu kan, ibarat lo diturunin di tengah jalan dong, terus dia kan lanjut kan searah tuh. Itu ada Indomaret di depan situ aja biar parkirnya agak enak kayak gitu kan. Kayak enak lo lanjut. Iya, jangan di pinggir jalan banget. Jadi kalau pesawat bayangan gue apa gitu ya harusnya. Maksudnya kalau visualisasinya terus karena kan mendarat nggak bisa sembarangan, harus izin ke bandaranya dulu, bilang laporan mau mendarat. Masa dia kalau misalnya dia mau ke Kanada gitu dia laporan dulu ke bandara, ini kan ngerepot, tapi bukan nebeng, ngerepotin. Apa mungkin ini kali ya si temennya itu di sono, maksudnya di negara tujuan. Nah terus si pesawatnya habis nganterin siapa, misalnya keluarganya atau apa di Jakarta. Terus mau balik lagi daripada kan? kosong. Dan ternyata temen gue juga pengen cabut nih sekalian. Nebeng. Menurut gue masih masuk akal sih di situ. Iya. Walaupun ya kalau lihat itu mungkin maksudnya. Kalau ngeliat beritanya nih statement agak beda-beda soalnya. Gimana? Ada yang bilang temennya nggak ada. Ada yang bilang temennya ada. Jadi katanya isinya ber-8. Yang 4 ini Kaesang, istrinya, kakak istrinya, dan 1 staf. Nah yang 4 lagi yang punya pesawat. Ada yang bilang gitu. Tapi memang nggak pernah dibilang secara gamblang ada 4 lagi selain mereka gitu. Selalu dibilangnya tuh kayak bikin kita menduga-duga ada nggak sih temennya gitu. Ada yang bilang 8 soalnya di dalam. Ada yang bilang kalau misalnya nggak ada temennya pun ada kemungkinan tadi sih gitu.
Iya. Ya, jadi pesawatnya mau balik lagi aja dari sini gitu. Iya, benar. Karena kalau lo udah akrab banget sama temen lu, itu bisa terjadi sih. Ya sesimpel mobil lah gitu, bisa aja. Sangat bisa terjadi. Dengan mobil kosong, temen lu di titik yang di sana mau dijemput, cuma ada supirnya temen lu, bisa dipinjemin kita. Kalau kita udah akrab banget kan, lu pakai aja mobil gua, ada supir gua kok. Nanti sekalian mau jemput gua ke sini, lu ikut aja. Iya. Menurut gue ini kayak ibaratnya gratifikasi mundur ini mungkin. Gratifikasi mundur tuh mesti gini. Gimana gratifikasi mundur? Kan kalau gratifikasi maju tuh lu dikasih sesuatu, and then berikutnya lu keluarin sesuatu yang menjadi bayaran untuk itu kan. Misalnya kayak lu dikasih tebengan private jet, besoknya lu keluarin kebijakan yang menguntungkan si yang minjemin ini. Nah itu gratifikasi maju. Gratifikasi mundur tuh maksud gue gini, in the first place dia menjadi teman karena apa? In the first place dia jadi teman. Oke. Misalnya kayak gini gitu. Nikmatin full episodenya tanpa sensor dan tanpa cut dengan scan QR code ini atau klik link di deskripsi.